Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar tentang nilai eigen dan vektor eigen. Sebuah matriks A yang berukuran n kali n, bujur sangkar ya, dan sebuah vektor x pada Rn. Dan biasanya secara umum tidak ada hubungan antara vektor x dengan vektor AX. Jadi memang untuk mencari hubungannya agak sulit ya, karena kita sembarang. A-nya sembarang, X-nya sembarang. Kemudian A dikalikan dengan X, dihubungkan dengan X itu mestinya biasanya tidak berhubungan. Tapi ada kasus khusus di mana ada beberapa vektor X tak nol, sehingga X dan AX merupakan penggandaan satu sama lainnya. Jadi X dan AX itu penggandaan satu sama lainnya. Bisa jadi X-nya lebih besar, bisa jadi AX-nya lebih besar ya, karena X dikalikan dengan vektor dikalikan dengan matrik adalah tetap vektor juga. Jadi ini hasilnya adalah vektor, ini juga vektor ya. Ini lihat nih. Ini vektor, yang ini juga vektor. Yang ini X, yang ini adalah AX. Nah, ini yang biasa terjadi itu begini, X-nya di sana, AX-nya di sana, atau AX-nya ke sana, atau AX-nya ke sana, atau terserahlah kemana-kemana gitu. Nah, ada kalanya X dan AX itu searah dia ke sana, dan besarnya tidak sama, yaitu X-nya itu lebih kecil, AX-nya lebih besar, atau sebaliknya AX-nya itu lebih kecil di sini. Atau bisa jadi sama, boleh. Jadi begini, ini namanya adalah kasus khusus. Ya, ada kasus khusus sehingga X sama X merupakan penggandaan satu sama lainnya. Ini adalah kasus khusus yang ini. Nah, bila terjadi kasus khusus, yaitu misalkan A adalah matriks n kali n dan vektor X adalah yang tidak nol, disebut di ruang nn vektor eigen dari A jika misalkan ada A adalah matriks n kali n, maka vektor X yang tidak nol di Rn disebut vektor eigen dari A jika vektor eigen jika AX adalah kelipatan skalar dari X, yaitu AX sama dengan lambda X untuk suatu skalar lambda. Skalarnya ini bisa setengah, seperempat, 2, 3, 4, 5, terserah lah ya. Nah, maka AX X itu adalah disebut vektor eigen dari A. Jadi X adalah vektor eigen dari A dan lambda adalah vektor eigen dari A. Jadi ada dua terminologi di sini ya, vektor eigen dan nilai eigen. Nilai eigen adalah lambda, vektor eigen itu adalah X dari A. Nah, gitu ya. Jadi ada 3, A, X, lambda. Jadi X itu adalah vektor eigen dari A dan lambda adalah nilai eigen dari A. Contoh ya, sebuah vektor X 1, 2 dan sebuah matriks bujur sangkar orde 2x2A. Nah, ini kita lihat. Apakah AX sama dengan lambda X? Nah, kita kalikan AX 4, 4, 2, 0. 4, 4, 2, 0. Oke, 1, 2 dikalikan kemudian 48. 48 ini apakah sama dengan lambda X? Iya, ternyata 48 itu adalah 4 kali 1, 2. 1, 2 adalah X. Jadi 4 AX sama dengan lambda X. Lambdanya berapa? Sama dengan 4. Maka nilai eigen dari matriks A adalah 4 dan vektor eigen dari matriks A adalah 1, 2. Gitu ya. AX sama dengan lambda X. X-nya ini adalah vektor eigen, lambdanya adalah nilai eigen. Oke. Jelas. Kemudian ada matriks P itu 3, 2, min 1, 0 dan vektornya ada min 2, 1 dan x2 min 1, 2 adalah vektor-vektor eigen. Ini sudah diketahui vektor-vektor eigen. Berapakah nilai lambdanya atau nilai eigen value-nya? Kalikan saja dengan yang x1 dulu. Jadi P dikalikan dengan x1, ketemunya adalah 2 min 2, 1 atau 2x1. Jadi nilai eigennya adalah 2. Dan untuk x2, vektor yang kedua
min 1 1, hasilnya adalah min 1 1, yaitu 1 min 1 1 1 x2. Jadi x2 nya min 1 2, x1 nya min 2 1, min 1 1 ini min 2 1. Maka nilai eigennya adalah 2 dan 1. Ternyata ada 2 nilai eigen untuk matrik A dan ada 2 vektor eigen untuk matrik A. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian vektor X adalah vektor eigen dari A. Diulang lagi ini yang ketiga kalinya. Untuk nilai lambda sama dengan 3, maka AX adalah 3 3 1 2, betul. Ini diketahui malah lambdanya. Oke, ini jelas ya, AX sama dengan lambda X. Maka nilai eigennya 3, vektor eigennya adalah 1 2. Untuk mencari nilai eigen matrik A yang berukuran n kali n, maka kita menuliskan kembali misalnya AX sama dengan lambda X. Untuk mencari nilai eigen, ya, AX sama dengan lambda X sebagai AX lambda IX. Kenapa ada I di sini? Karena I dikalikan dengan X, hasilnya tetap X ya, karena ini matrik identitas. Nah, mengapa ini dikalikan dengan matrik bujur sangkar? Supaya bisa difaktorisasi. Ini begini. Jadi lambda IX ini dipindah ke kanan, min AX sama dengan 0 gitu kan. Min AX sama dengan 0. Nah, lambda I dan A ini bisa difaktorisasi. Ini dua-duanya adalah vektor. Persamaan ini memiliki penyelesaian jika determinan lambda I min A sama dengan 0. Persamaan 1 disebut persamaan karakteristik dari ini persamaan 1 ini, yaitu determinan lambda I min A sama dengan 0. Lihat, X-nya sudah nggak ada di sini, hilang ya. Nah, nilai eigen dan vektor eigen. Apakah setiap matrik A yang berukuran n kali n mempunyai vektor eigen dan nilai eigen? Berapa banyak vektor eigen dan nilai eigen yang dimiliki oleh sebuah matrik A yang berukuran n kali n? Itu adalah pertanyaannya. Maka kita membuat contoh sistem, yaitu x1 ditambah 3x2 sama dengan lambda x1. Dan 4x1 ditambah 2x2 sama dengan lambda x2. Buat persamaan karakteristik dan hitung eigenvalue dan eigenvektornya. Nah, untuk menjawab ini, maka kita buat matriknya dulu. 1 3 4 2. 1 3 4 2 itu adalah matrik A. 1 3 4 2 x1 x2 kali lambda x1 x2. Betul ya? Nah, hasilnya adalah ini. Persamaan ini dapat ditulis menjadi ini. Kemudian A itu adalah 1 3 4 2 dan X-nya itu enggak diketahui, x1 x2. Jadi X-nya tidak diketahui, lambdanya tidak diketahui. Lalu bagaimana cara mencarinya? Nah, ini karena ada syarat tadi bahwa determinan lambda I min A itu harus sama dengan 0. Ada 2 yang tidak diketahui ya, lambda dan X. Nah, langsung aja kita kalikan lambda XI ini dikurangi ya. Ini dipindah, ini dipindah ke kanan, jadi seperti ini, menjadi minus lambda x1 x2 minus 1 3 4 2 x1 x2 sama dengan 0. Nah, baru di tengahnya antara lambda dan x1 x2 itu dikalikan dengan I. Mengapa bisa demikian? Karena x1 kali x2 dikalikan dengan matrik identitas tetap hasilnya sama dengan x1 x2. Jadi tidak merubah apapun. Tetapi keuntungannya bahwa x1 dan x2 ini dapat difaktorisasi menjadi seperti ini. Ya kan? Jadi ini lambda kali 1, lambda kali 1, maka lambda. Lambda min 1 di sini. Ini lambda min 1, lambda min 2, dan di sini min 3 min 4 karena di sini adalah minus-minus. X1 x2 sama dengan 0 0. Jadi lambda I min A itu adalah ini. Determinan ini harus sama dengan 0.
supaya ada penyelesaiannya. Nah, determinan ini, persamaan karakter determinan ini itu caranya gampang ya kalau mau dihafalin. Kalau ini 1, 3, 4, 2, ini jadi min, ini lambda min. Nah, ini dari A ini aja, lambda min 1, ini lambda min 2, ini min 4, ini min 3, ini semuanya diminuskan, hanya saja ini ditambah dengan lambda yang kolom yang diagonal ini ditambah dengan lambda. Jadi min ditambah dengan lambda, Nah, determinan itu adalah AD min BC. Jadi X1 kali X lambda min 1 kali lambda min 2 min 3 kali min 4. Min 3 kali min 4. Lambda dikalikan dengan lambda itu lambda kuadrat, lambda kali min 2 itu min 2 lambda, lambda kali min 1 min 1 lambda, jadi min 3 lambda. Kemudian min 1 kali min 2 adalah 2. Min 3 kali min 4 adalah plus 12. Jadi min B kali C jadi min 12. Karena dia adalah AB min AD min BC. Jadi min 12. Ini kan hasil 12. Min 12 ditambah dikurangi 2 itu hasilnya adalah min 10. Oke? Min 12 ditambah 2 hasilnya adalah min 10. Nah, dari situ maka dapat difaktorisasi. Lambda ini persamaan kuadrat ini dapat difaktorisasi menjadi lambda kali 2 dikalikan dengan lambda ditambah 2 ditambah lambda min 5 sama dengan 0. Berdasarkan definisi dari X1 X2 maka determinan ini sama dengan 0 ya toh. Ini adalah determinan ini sama dengan 0. Yang ini untuk lambda min 2. Untuk lambda min 2 ini dimasukkan di sini. Ini ingin mencari X-nya, maka lambdanya min 2. Di sini loh. Di sini. Ini di sini. Ini kan begini. Nah, lambdanya dimasukkan. Salah satunya karena ada dua macam ya. Min 2 atau 5 ya kan? Min 2 atau 5. Kalau dimasukkan min 2, maka ini min 2, min 1, min 3. Dikalikan XX sama dengan 0. Maka min 3X1, min 3X2 sama dengan 0. 4X1, min 4X2 sama dengan 0. Gitu ya. Ada dua persamaan, dua variabel, maka dapat diketahui bahwa X1 itu sama dengan min X2. X1 sama dengan min X2. Untuk X2 sama dengan T, maka X1 sama dengan min T. Ya kan? Atau X sama dengan X1 X2 min T kali T, atau T kali min 1 kali 1. Ini T-nya difaktorkan. Oke, kemudian untuk lambda sama dengan 5, maka ada dimasukkan 5 di sini. 5 dikurangi 1. Mana pengurangannya? Nah, ini. Lambda min 1, lambda min 2. 5 kurangi 1, 5 kurangi 2 ya. 5 kurangi 1, 4, 5 kurangi 2, 3. Jadi ada 4x1, 3x2, min 4x1, 3x2. Maka penyelesaian dari persamaan ini adalah jika X1 itu sama dengan 3/4 X2. Untuk X2 sama dengan T, maka X1 sama dengan 3/4 T. Ya, kalau X2 sama dengan T, ini kita ganti T. Cret. Ya kan, maka X1 sama dengan 3/4 T. Ya kan? Ini diganti T, X1 3/4 T kalau X2 sama dengan T. Jadi 3/4 T, 1 ini T. Nah, contoh yang lain. Carilah nilai-nilai eigen dari matriks Q. 4, 3, 1, 2. Kalau nilai-nilai eigen itu caranya mudah ya. Ini lambda min 4, min 1, min 3, min lambda min 2. Ini seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian ini dikalikan
ini kali ini dikurangi ini kali ini. Ya, lambda min 4, lambda min 2, min 3 kali min 1 kan min 3. Ketemunya adalah lambda kuadrat min 6x, terus difaktorisasi lambda min 1 dan lambda min 5. Maka nilai-nilai eigennya adalah lambda 1 itu sama dengan 1 atau lambda 2 sama dengan 5. Itu nilai-nilai eigennya. Nah, ini latihan di rumah. Carilah nilai-nilai eigen dari matriks Q 2, 1, dan 4, 0. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.